Pada kesempatan kali ini, yuk kita pelajari bersama cara pengelolaan limbah medis yang aman. Pengelolaan limbah medis dan non-medis. Pentingnya pengelolaan limbah untuk menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat. UPT Puskesmas Jaya Mukti. Ayo kelola limbah medis dengan benar. Kenapa harus dikelola dengan benar? 1. Mencegah penyebaran penyakit. 2. Hindari pencemaran tanah dan air. 3. Kurangi risiko kecelakaan kerja petugas. Tahapan pengelolaan limbah medis. 1. Pengurangan. 2. Pemilahan. 3. Pewadahan. 4. Penyimpanan. 5. Pengangkutan. 6. Pengolahan. Pertama, pengurangan kita dapat melakukan tata kelola yang baik terhadap material yang berpotensi menjadi pencemar. Juga melakukan tata kelola yang baik untuk bahan kimia dan bahan farmasi agar tidak terjadi penumpukan dan kadaluarsa. Contoh dalam pengurangan dapat dilakukan dengan cara mengganti termometer merkuri menjadi termometer digital. Pengurangan limbah medis dimulai dari perilaku dan perencanaan di setiap tahap pelayanan kesehatan. Langkah kecil seperti memilah dengan benar, memilih alat yang tepat, dan efisiensi bahan bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Yang kedua, pemilahan. Memilah antara limbah medis, limbah infeksius, limbah patologis, limbah infeksius benda tajam, limbah kimia dan farmasi, limbah yang kategori B3, dengan limbah non-medis atau sampah dari kegiatan puskesmas yang tidak termasuk limbah kategori B3. Berikut contoh limbah medis: masker bekas, handscoon, kasa, perban bekas, obat kadaluarsa, jarum suntik bekas, pisau bedah, ampul kaca, dan semua yang terkontaminasi dengan cairan tubuh. Contoh limbah non-medis: plastik, kertas bekas, pembungkus fuid, kaleng, botol kemasan minuman, sisa makanan, kardus, dan sampah yang tidak terkontaminasi oleh cairan tubuh. Selanjutnya, pewadahan. Di tahap pewadahan, limbah medis dimasukkan ke dalam tempat sampah yang dilapisi plastik kuning, limbah non-medis dimasukkan ke dalam tempat sampah yang dilapisi plastik hitam, sedangkan limbah medis benda tajam dimasukkan ke dalam safety box. Berikut ini contoh pewadahan. 1. Limbah medis. 2. Limbah non-medis. 3. Limbah benda tajam, safety box. Dalam panduan wadah limbah, gunakan wadah berlabel dan sesuai warna, tertutup rapat, tidak bocor, isi maksimal 3/4 volume, jangan penuh. Yang keempat, penyimpanan. Tempat penyimpanan sementara, TPS, limbah medis harus bebas dari banjir, memiliki penerangan dan ventilasi yang baik, lantai kedap air, mudah dibersihkan dan tahan bocor. Penyimpanan limbah medis disimpan dalam freezer untuk limbah infeksius, patologis, benda tajam maksimal 2x24 jam pada suhu lebih besar dari 0 derajat Celcius dan 90 hari pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. 5. Pengangkutan. Dalam proses pengangkutan limbah medis harus menggunakan kendaraan khusus pengangkut limbah B3 dan alat angkut tertutup yang berizin atau persetujuan pengangkutan, menggunakan simbol limbah B3 dan dokumen manifest limbah B3. Petugas pengangkut wajib memakai APD. Berikut ini contoh alat angkut limbah medis. Mobil box limbah medis, troli tong sampah medis. Kita masuk yang terakhir, yaitu pengolahan. Pengolahan termal adalah proses menggunakan panas, suhu tinggi, untuk menghancurkan, mensterilkan, atau mengurai limbah medis. Pengolahan non-termal adalah proses menggunakan bahan kimia, biologi, atau mekanik untuk menonaktifkan patogen atau menstabilkan limbah. Pengangkutan dan pengolahan. Untuk pengangkutan dan pengolahan limbah medis dapat bekerja sama menggunakan jasa dari pihak ketiga. Kesimpulannya, ada 6 tahapan penting dalam pengelolaan limbah medis: pengurangan, pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan. Lakukan setiap tahap sesuai standar agar limbah tidak menimbulkan bahaya. Ingat, limbah medis yang dikelola dengan benar adalah cerminan dari pelayanan kesehatan yang profesional dan peduli lingkungan. Terima kasih.